Baik, pemirsa Anda masih menyaksikan program Market Opening dan kita akan sampaikan bagaimana dengan opening market di awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan kembali lagi rebound meskipun tadi saat pre-opening sempat ada tekanan jual, namun kita lihat opening market di hari ini naik tipis saja memang 0,04% pemirsa di level 6.089,59. Dan kalau kita akan langsung saja membahas terkait dengan kondisi market, Mas Dustin Dana Pramita, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana rebound ini terdorong dengan sentimen yang sudah kita bahas begitu di segmen sebelumnya, bahwa dari global memang ini menjadi pendorong ataupun menjadi katalis positif bagi pergerakan indeks pada pagi hari ini. Ya, jadi memang kekhawatiran investor ya sebelumnya tentang tingkat inflasi US yang saat ini juga sudah diredam oleh pernyataan Powell dan juga rilis data inflasi US. Jadi menurut saya memang itu menjadi sentimen positif ya untuk instrumen-instrumen yang memiliki risiko tinggi ya, termasuk indeks harga saham gabungan. Betul, apakah juga asing masih terus membukukan aksi jual begitu dengan adanya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat? Untuk saat ini mungkin kami lebih melihat kecenderungan ya untuk arus dana asing yang ada di Indonesia ini menurut kami akan memiliki potensi ya untuk kembali masuk ke pasar-pasar keuangan dalam negeri. Oke, justru mereka akan masuk kembali begitu ya dengan adanya kondisi, adanya perbaikan arah, kemudian sudah adanya kepastian dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri ya untuk menjaga dari pertumbuhan ekonomi dan suku bunga di sana. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan sektor otomotif ini, terkait juga dengan tadi beragam sentimen, kemudian adanya stimulus-stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tadi sudah kita ulas Astra International, kemudian auto juga rekomendasinya current price masih boleh untuk kita masuk di auto dengan peluang sampai dengan 1225. Bagaimana dengan IMAS, Indomobil Sukses Internasional Tbk ini? Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Pras. Ya. Jadi Indomobil ini memang di perdagangan terakhir ya membentuk candle full body ya. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa harga memiliki peluang untuk naik ya, walaupun di saat ini harga dari IMAS sendiri sedang menguji level resistennya di exponential moving average 13 dengan indikator lain antara lain stokastik yang menunjukkan adanya crossover di area oversold. Jadi menurut saya IMAS cenderung akan mencoba menguji level dynamic resistennya sebelum nantinya IMAS sendiri akan menentukan pergerakan harga ke depan ya. Baik, hari ini sedang tertekan 0,93%, 1070. Pekan lalu mengalami penguatan 3,35%. Aksi profit taking saja yang terjadi menurut Anda? Menurut saya dengan berkaca pada data ya, data penjualan mobil, diantaranya memang produk di bawah IMAS ini kan ada Suzuki ya, di mana Suzuki sendiri di bulan Maret mengalami pertumbuhan ya penjualan di retail sales sebesar 59,4%. Jadi menurut saya mungkin untuk IMAS sendiri sentimen tersebut masih bisa dicermati ya untuk pergerakan IMAS, dan menurut saya untuk saat ini IMAS masih akan bergerak di level yang saat ini yang sedang menguji level resisten ya menurut saya. Level resisten yang berapa yang kemungkinan bisa disentuh nih menurut Anda Mas Dustin untuk IMAS? Sebenarnya di perdagangan kemarin IMAS sempat dan sudah menyentuh level resistennya ya di 1085. Jadi memang level-level resisten tersebut sejalan ya atau sama seperti pergerakan dari exponential moving average 13. Jadi kalaupun memang hari ini IMAS mengalami pembalikan arah, pelemahan, hal tersebut dapat dicermati sebagai resisten yang cukup kuat ya untuk IMAS. Baik, itu berarti ada resisten tahanan lah bisa dikatakan di 1085 ya untuk pergerakan dari IMAS sendiri, Mas Dustin. Betul, Pak Pras. Oke, berikutnya GJTL juga ini menjadi salah satu sektor yang juga memiliki hubungan ya dengan sektor otomotif. Kemarin naik 3,47% pada pekan lalu di 895, kinerja dalam satu minggu, data-data mungkin bisa disampaikan juga untuk infografiknya. Melemah 1,65%, kemudian kinerja dalam satu bulan
turun 2,72% dengan aksi beli asing yang justru terjadi nih. Kalau kita lihat untuk IMAS kemudian GJTL justru banyak investor asing yang masuk dalam satu pekan tercatat 640,17 juta rupiah. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, untuk GJTL sendiri memang masih berada pada fase bullish ya, bullish continuation. Jadi dengan adanya penutupan harga ya atau pembentukan candle di perdagangan Jumat yang dapat dikatakan full body candle dan juga stokastik yang bergerak di area oversold dan kemudian stokastik tersebut crossover. Jadi menurut saya GJTL memiliki peluang yang lebih tinggi ya untuk melanjutkan penguatannya di minggu ini. Oke, berarti ada peluang untuk naik lagi. Seberapa kuat juga nih penguatan dari GJTL? Ya, mungkin untuk GJTL sendiri potensi harga akan mencoba menguji level resistennya ya di 1965 ya, sesuai dengan level tertingginya yang dicapai di tanggal 7 April lalu. Oke. Itu dia untuk pergerakan dari GJTL. Kalau kita lihat hari ini masih melanjutkan penguatannya ya, naik 0,56% di level 900. Current price masih boleh kita riding begitu dengan penguatan yang terjadi hari ini? Menurut saya GJTL masih layak untuk dikoleksi ya dengan level harga saat ini. Baik, current price boleh saja menjadi pilihan berarti yaitu dia untuk Gajah Tunggal, kemudian Indomobil Sukses Internasional dan juga Auto atau Astra Auto Parts yang rekomendasinya adalah current price untuk kita mengambil posisi entry kecuali Astra Internasional saja. Tunggu ada pelemahan lebih lanjut baru kita boleh masuk begitu ya Mas Dasin ya? Ya betul Pak Pras. Oke.